Kebanyakan nih kita taunya stres itu hanya berpaku kepada pikiran saja gitu. Ternyata stres itu juga ada dampaknya terhadap kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita akan memasuki webinar Sharing is Caring Telkom Group dengan tema pengenalan stres dari sisi medis dan psikologis. Untuk narasumber kali ini ada Dr. Hilda Sastra Hasibuan dan Mbak Arundina Puspita Dewi. Beliau berdua ini adalah tim pembinaan dari Yakes Regional Sumatera yang berlokasi di Medan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada kedua narasumber, sudah boleh mulai memberikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk host kita, Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan diri kembali. Kami dari Yakes Regional Sumatera. Dengan saya sendiri, Dr. Hilda Sastra Hasibuan, dan saya akan ditemani oleh ahli psikolog kita, Ibu Arundina Puspita Dewi, MPSI Psikolog. Nah, pada pagi hari ini kita akan membawakan materi mengenai kenali stres dari sisi medis dan dari sisi psikolognya. Sebelumnya, kami akan memaparkan sedikit nanti, tetapi setelah itu Bapak dan Ibu boleh memberikan pertanyaan kepada kami melalui Q&A, kolom Q&A, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan bisa juga langsung bertanya dengan raise hand. Kita langsung saja untuk pembahasannya sedikit, kenali stres dari sisi medis dan psikolog. Dok, ini share screen dari pusat aja ya dok ya, bentar. Oh iya, boleh. Silakan. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Share screen-nya tidak bisa sedikit berjalan. Oke, terima kasih ya Mbak Ami. Oke, kita lanjut saja untuk stres dari sisi medis. Nah, kebanyakan nih kita taunya stres itu hanya berpaku kepada pikiran saja, gitu. Ternyata stres itu juga ada dampaknya terhadap kesehatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai stres, itu ada dua, dampak kepada fisik kita dan dampak kepada psikis kita. Nah, dari sisi medis, kita akan membicarakan mengenai dampak kepada fisik. Nah, kalau stres ini, kalau dari sisi medisnya, kita akan berbicara mengenai hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh stres adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang akan mempengaruhi keadaan-keadaan yang ada pada fisik kita. Boleh lanjut, Bani? Nah, tadi saya sudah memaparkan bahwasannya kalau kita dari stres dari segi sisi medis berarti berhubungan dengan dampak bagi kesehatan. Stres berdampak pada kondisi kesehatan fisik manusia. Berikut beberapa dampak stres pada kesehatan tubuh. Nah, pada saat kita stres, apalagi dari masa-masa COVID ini, pasti keadaan stres itu lebih jauh meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Karena pada masa COVID ini kita berpikir, oh ini bagaimana ini menghadapi COVID ini? Oh ini bagaimana nih kalau kita terkena COVID kan gitu. Jadi lebih merasakan stres itu daripada sebelum terjadi pandemi ini. Nah, salah satu yang kita rasakan pada saat kita stres dari sisi medis, kemudian pada fisik kita sendiri, kita akan merasakan yang pertama nyeri kepala. Jadi pada nyeri kepala ini adanya tegangnya otot dan saraf
yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada kepala. Kemudian bisa rasa migrain hingga kebas di satu atau kedua sisi kepala. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan pada saat stres itu nyeri pada kepala kita ataupun nyeri kepala sebelah yang sering kita katakan migrain. Yang kedua, dampaknya adalah pada pencernaan. Nah, pada pencernaan ini sendiri akan meningkatkan asam lambung. Kita akan merasakan mual, bahkan kita akan diare. Kenapa nih kok seperti itu gitu kan? Jadi pada saat kita stres ini tekanan atau meningkatnya asam lambung pada saat kita stres. Jadi memiliki gejala seperti mual, kemudian rasa perut kembung atau perasaan tidak nyaman pada daerah perut, bahkan bisa terjadinya diare. Yang ketiga, adanya gangguan tidur. Nah, pasti Bapak Ibu mengalami nih, kalau kita lagi stres, susah sekali untuk tidur. Karena pada saat stres ini, respon terhadap peristiwa sehari-hari akan mempengaruhi kondisi emosional kita, kondisi fisik kita, dan kondisi perilaku. Itulah salah satunya kita susah untuk tidur. Pasti Bapak Ibu merasakan hal ini. Kemudian yang keempat, ini adalah obesitas atau kegemukan. Jadi hormon kortisol meningkatkan nafsu makan kita. Pasti kebanyakan pada kita semua yang lagi stres, pada maunya bawaannya makan mulu. Apalagi nih kalau COVID gini, karena isolasi di rumah, nggak boleh kemana-mana, kecuali ada kegiatan yang penting, bawaannya pasti makan terus gitu. Jadi ini salah satu dampak dari kita stres, terjadinya kegemukan atau kenaikan berat badan. Next. Nah, yang kelima itu diabetes. Nah, pada saat kita stres, pankreas sulit sekali mensekresikan hormon insulin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu sendiri. Nah, selain kita tadi sudah mengonsumsi makanan yang terlampau banyak, kemudian kita terjadi obesitas, sehingga komplikasi untuk diabetes itu jauh lebih banyak. Sehingga pada kita stres ini memungkinkan untuk kenaikan kadar gula darah. Jadi hati-hati nih bagi kita yang stres, selain kita meningkatkan obesitas atau meningkatkan berat badan, kita juga bisa terjadi kenaikan pada kadar gula darah. Kemudian selanjutnya ada penyakit jantung. Jadi pada saat kita stres itu biasanya tekanan darah kita bisa naik. Jadi misalnya nih bapak-bapak atau ibu, misalnya lagi stres, bisa kita kategorikan yang emosional, lagi marah. Pada saat itu kemungkinan bisa kenaikan tekanan darah yang cukup tinggi. Nah ini yang akan tiba-tiba terjadinya kerusakan pada organ jantung. Kemudian meningkatkan denyut jantung. Bisa nih Bapak Ibu merasakan kalau lagi emosional, lagi stres, biasanya bisa debar-debar nih jantungnya. Nah, itu yang akan mengganggu kerusakan pada organ jantung. Kemudian selanjutnya penyakit kulit. Nah, penyakit kulit yang paling sering adalah jerawat. Karena pada saat kita stres, hormon kortisol yang dihasilkan itu akan menghasilkan lebih banyak minyak. Sehingga rasa nih jerawat-jerawat pada wajah sudah mulai timbul. Jadi mungkin ya pada anak-anak remaja nih yang mungkin stres akibat kuliah atau akibat pekerjaan dari sekolah atau dari kuliah yang terlampau banyak, kemudian dia akan menjadi stres sehingga bisa menimbulkan jerawat-jerawat pada wajah. Yang terakhir nih adalah kekebalan tubuh. Nah, ini nih yang mesti benar-benar kita jaga supaya pada saat, apalagi pada saat pandemi COVID ini sendiri, memang kita sangat disarankan nih untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Karena kalau kita stres, itu akan menurunkan imun tubuh kita, menurunkan kekebalan tubuh kita, sehingga dengan mudahnya lah berbagai virus, berbagai bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dari sisi medisnya, inilah dia pemaparan-pemaparannya. Ternyata
stres itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sangat berpengaruh terhadap fisik kita. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan stres dari sisi psikologisnya. Dipersilakan kepada Ibu Arundina untuk memaparkannya. Oke, yuk, terima kasih Dr. Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Dina. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan nih stres dari sisi psikologis itu seperti apa. Nah, di awal kita akan tahu dulu stres itu apa sih. Yang dimaksud dengan stres adalah ini respon kita terhadap tuntutan fisik dan psikologis yang dialami. Jadi sebenarnya stres itu bisa muncul kalau memang ada benar-benar tuntutan secara nyata atau memang tuntutannya sendiri yang muncul gitu dari kepalanya kita sendiri, dari pikiran-pikiran gitu kan. Nah, ini juga bisa menyebabkan stres gitu. Nah, stres ketika udah dirasakan tidak nyaman gitu kan. Nah, stres ini bisa menyebabkan perasaan terancam dan membuat kondisi psikologis kita pun menjadi terganggu. Makanya ketika mengalami stres, otomatis seringkali itu berasa cemas dan muncullah emosi-emosi negatif lainnya gitu pada saat mengalami stres. Oke, boleh dilanjut Mbak Ami? Nah, pada saat sudah mengalami stres, apa sih yang perlu dilakukan nih biar supaya stresnya bisa jadi lebih bisa diatasi gitu ya? Yang pertama, coba pahami masalahnya dulu. Yang membuat stres itu apa sih? Situasinya apa gitu. Nah, dengan memahami stresnya sendiri, kita akan jadi lebih tahu bagaimana cara untuk mengatasi stresnya. Nah, ini saya biasanya nih kalau ketemu klien yang memang bingung untuk mengatasi stresnya, sumber stresnya itu apa, saya ajak untuk membuat ini ABC model namanya. Caranya dengan menuliskan A itu apa, situasi yang membuat stres. Tuliskan dulu aja semuanya yang membuat stres, gitu kan. Berikutnya, setelah udah menuliskan situasi, di B, tuliskan juga perasaan atau pikiran yang muncul ketika mengalami situasi ini, gitu. Sampai akhirnya menganggap situasi ini tuh memberatkan, membuat kita merasa terancam, atau membuat kita merasa tidak nyaman deh, pokoknya, gitu ya. Nah, setelah udah B, dilanjut ke C. Apa aja perilaku yang kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi itu? Ketika kita merasakan sesuatu dari situasi itu, gitu. Apa saja yang kita lakukan nih? Di C-nya tuliskan semua. Nah, berikutnya, ternyata orang-orang yang tidak bisa berhasil mengatasi stresnya kan akan mengalami keadaan emosional yang tidak stabil gitu, karena keadaan stres ini kan membuat kita merasa tidak nyaman. Dan ketika stres ini tidak teratasi dengan baik, ternyata bisa mengalihkan ke kondisi fisik. Mungkin Bapak Ibu semua juga pernah merasakan gitu kan, deg-degan mau dipanggil atasan, atau deg-degan harus ngapain deh, ada perasaan terancam tuh dari situasi yang dihadapi, terus perutnya berasa sakit, terus pusing kepalanya. Nah, ini tuh efek dari stresnya tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya stres nggak cuman ada di pikiran aja, tapi secara fisik pun kita juga bisa merasakan ada perasaan berat gitu. Kalau stresnya biasanya sudah berkepanjangan kan mungkin ada dirasa nih punggung tuh yang pegel banget, badan yang pegel-pegel, udah istirahat pun ketika bangun ya tetap aja masih pegel. Ini karena stres berkepanjangan yang belum bisa teratasi. Gitu. Oke, boleh dilanjut lagi Mbak Ami? Nah, ketika sudah memahami tadi situasi yang dihadapi pada saat stres, apa yang bisa dilakukan nih? Kan sudah ditulis satu persatu apa saja yang muncul, apa saja yang membuat kita mengalami stres. Berikutnya, kita perlu dong untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif tadi yang dirasakan gitu. Apa yang bisa dilakukan? Nah, di psikologi ada istilah namanya katarsis. Katarsis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyucikan diri gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di psikologi dipakai untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan. Dan setiap orang punya cara katarsisnya masing-masing. Mungkin ada yang suka menulis, mungkin ada yang suka bercerita ke teman-teman yang lain gitu. Atau memang ada yang suka dengan menonton film, mendengarkan lagu, macam-macam cara orang katarsis gitu. Dan dengan katarsis ini diharapkan sih bisa lambat laun emosinya yang tadi negatif-negatif itu bisa dikeluarkan dan mengurangi perasaan stresnya gitu. Secara singkat itu dulu. Gitu. Sekian dari saya terkait stres secara sisi psikologis. Nanti bisa dilanjut aja langsung ke pertanyaan kalau gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arundina.
Jadi itu ya pemaparan dari kami mengenai stres dari sisi medis dan dari sisi psikologis. Nah, jadi stres ini sendiri yaitu berhubungan ya, dua-dua ya, Mbak Arundina, berhubungan dengan fisik kita berhubungan, kemudian berhubungan juga dengan psikis kita atau dengan pola pikir kita. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan dulu, lebih ke raise hand dulu ya. Saya raise hand dulu. Ini ada Pak Bimo. Silakan Pak Bimo. Halo. Ya, halo Bapak Bimo. Iya, Bu mau nanya gimana caranya kita sebenarnya tahu posisi kita sedang stres atau enggak. Karena beberapa saat kita nggak ngerti sebenarnya kita sedang stres atau tidak. Gitu. Oke, itu saja Itu pertanyaannya dulu, Pak. Oke, ya, Bu. Boleh. Saya akan jawab dulu ya dari saya dulu sebelum nanti ke Mbak Arundina. Nah, kalau bagaimana nih, Bapak bertanya bagaimana nih kita tahu kita stres apa tidak. Nah, stres itu berarti ada pemicunya nih. Gitu. Pemicunya apa, itu kita harus tahu dulu apakah memang kita sedang lagi ada pikiran mengenai pekerjaan, ataukah kita lagi ada pikiran mengenai masalah keluarga, dan lain-lain. Nah, kita sudah tadi memaparkan dari sisi medis beberapa gejalanya atau beberapa gangguan yang terjadi dari sisi medis. Salah satunya adanya nyeri kepala tadi. Itu salah satu yang paling sering terjadi apabila kita sedang mengalami stres. Jadi yang pertama yang kita lihat dulu, kita ada tidak yang membuat kita stres itu apa? Apakah memang dari pikiran? Jadi kita sendiri dulu Pak yang tahu pencetusnya ada atau tidak. Baru nanti ada gejala-gejala klinis yang lain seperti nyeri kepala, kemudian jantung itu berdebarnya lebih kencang. Itu kalau dari sisi medisnya seperti itu yang bisa kita lihat apakah kita itu sedang stres atau tidak. Boleh ditambahkan dari Mbak Arundinanya? Oke, kalau dari sisi psikologisnya untuk memahami kita sedang stres atau tidak tuh biasanya mulai dari emosi yang dirasain dulu Pak gitu kan. Biasanya kalau kita lagi stres kan bawaannya berat gitu. Bawaan berat ini bukan cuma badannya aja yang berat gitu. Tuh kan pembawaan kita tuh bangun tidur pun udah bukan yang seger. Padahal abis dicas loh baterainya tadi malam dengan tidur gitu kan. Nah tapi bangun tidur udah bawaannya berat. Terus juga emosi-emosi negatif gampang banget tersulutnya juga gitu ke kita gitu, dan terus perasaan ini tuh berlanjut terus menerus tidak bisa teratasi gitu. Kalau misalnya udah sampai seminggu dan belum bisa teratasi, oke, berarti ini memang udah masuk stres. Dan coba deh mulai tadi di breakdown dulu satu persatu ABC tadi Pak, pakai ABC model tadi untuk lihat oh sebenarnya memang stresnya gara-gara apa, benarkah memang secara fisik ada tuntutannya gitu, atau memang kata Dr. Hilda tadi, karena ada di pikiran-pikiran yang membuat kita merasa berat, gitu. Yang jelas kalau dari sisi psikologis, dari emosinya dulu, gitu ya, yang dirasain. Gitu. Jadi dia langsung berhubungan gitu ya, Mbak Arundina ya, berhubungan dari sisi medisnya itu kita lihat gangguan fisiknya, gangguan terhadap fisik kita. Nah, kalau dari sisi psikolognya itu berarti berhubungan sama emosinya gitu ya, Mbak Arundina ya. Jadi kenali dulu ya sebelumnya untuk pencetusnya apa ya Pak ya. Jadi kita tahu gitu bahwasannya kita sedang stres, kita kaitkan dengan gejala-gejala yang ada pada tubuh kita. Bagaimana Pak Bimo untuk jawabannya? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Riana. Ibu Riana R.E. Sihotang. Silakan Ibu Riana. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dr. Dina, juga Hilda ya. Dr. Hilda dan Mbak Arundina, psikolog, Ibu. Oh iya, terima kasih. Iya. Semoga kita sehat selalu. Saya yang mau saya tanyakan, kan kalau selama kita di rumah, stay at home, kita kan disarankan itu berjemur ya. Iya. Nah, saya selama adanya COVID lebih kurang 3 bulan ya, saya sama sekali tidak pernah berjemur. Kebetulan matahari itu berlawanan dengan tempat tinggal saya. Untuk keluar, saya takut. Karena pernah sekali saya baru keluar nggak jauh lah ya.
beberapa rumah ke warung, pulang dari warung, saya kok jadi flu batuk-batuk gitu. Jadi saya kayaknya trauma gitu, takut gitu. Nah, jika saya tidak berjemur selama di at home ini, dampaknya apa buat saya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Ibu. Oke. Saya akan jawab dari pertanyaan Ibu Riana. Nah, kalau untuk berjemur, itu memang kita disarankan untuk berjemur dalam 1 minggu itu 3 kali dalam 1 minggu sudah cukup. Nah, berjemur itu pun disarankan di bawah jam 9 pagi. Nah, kenapa nih kita dianjurkan berjemur? Di masa sebelum COVID ini pun sebenarnya kita dianjurkan untuk berjemur. Berjemur itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Ibu. Jadi bukan untuk menyembuhkan kalau kita penyakit COVID atau menyembuhkan kalau kita ada penyakit flu yang lain atau demam ataupun batuk pilek. Tapi fungsi dari berjemur itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Ibu nih merasakan tidak ada nih berjemur selama 3 bulan gitu kan. Disarankan untuk berjemur adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi kita memang menyarankan sekali untuk berjemur. Jadi kalau Ibu tidak melakukan untuk berjemur ini, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui hal-hal yang lain, seperti istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian makan tepat waktu, kemudian kita juga harus mengkonsumsi vitamin vitamin C ataupun makanan-makanan atau buah yang mengandung vitamin C. Gitu. Terus Ibu juga merasakan seperti sudah keluar, rasanya agak parno gitu ya, Bu, karena pulang dari situ tuh Ibu flu, batuk gitu. Nah, itu nanti bisa dijawab ya dari Ibu Arundina ya, kenapa nih Ibu ngerasain batuk pilek, ya kan? Apakah ini berhubungan sama psikisnya gitu ya? Apakah ini berhubungan dengan psikis yang dialami oleh Ibu? Silakan Bu Arundina. Terima kasih. Terima kasih, Dok Hil. Nah, iya, ini keterkaitan antara tadi keadaan emosional kita sama keadaan fisik tuh karena tadi ya cemas, stres karena COVID ini, jadi ngerasanya keluar sebentar langsung flu gitu. Jadi jangan-jangan kena COVID gitu. Gak cuman Ibu, banyak kok yang seperti ini. Saya sendiri juga kemarin seperti itu gitu ya. Karena takut gitu. Oke. Nah, ini bisa muncul, kenapa? Ada yang namanya psikosomatis, Bu. Psikosomatis itu tuh penyakit yang kita rasakan secara fisik, tapi sebenarnya penyebabnya karena psikologis, karena si keadaan emosional yang stabil ini, gitu, yang cemas sama stresnya tadi tuh terutama. Oke, nah terus kan berikutnya, Ibu tuh dari tadi ya, pengennya berjemur, cuman tidak bisa untuk berjemur, gitu, takut. Boleh diatasi dengan kayak gini aja, Bu, kalau misalnya, nggak mesti harus berjemur, tapi kalau misalnya bisa tuh di teras, duduk di teras, coba sambil dihayati, dilihat keadaan sekeliling, hirup udaranya yang sore-sore atau pagi hari juga bisa. Ini cukup membantu untuk bisa bikin lebih tenang gitu. Jadi Ibu bisa coba lebih mindful, kalau kita nih bahasanya lagi ngetren banget sekarang mindful, jadi bisa lebih menghayati apa yang sedang dihadapi pada saat ini gitu. Coba mulai dirasakan, dilihat sekeliling gitu. Coba mulai merasakan dengan menggunakan panca inderanya kita gitu ya. Dicium udaranya seperti apa, wangi-wangian itu di sekeliling, terus dilihat cahaya matahari yang memang lagi terang benderang gitu kan. Dan didengar sekeliling juga apa gitu suara-suaranya. Ini bisa cukup membantu untuk mengatasi keadaan emosi kita yang sedang tidak stabil gitu ya, Bu. Dan terus selama duduk di teras bisa juga sambil menghayati, oh ini saya lagi ngecas baterai mentalnya saya. Nah, jadi dengan cara seperti ini bisa membuat lebih tenang dan ya udah, ini kan Ibu sudah melakukan pencegahan supaya tidak terkena COVID dengan ada di rumah aja gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan dengan di teras sambil duduk, oh ya ini udah hari kesekian, coba dihayati dan saya sudah berhasil sekian hari melindungi diri saya agar tidak terkena COVID gitu. Ibu. Baik, terima kasih. Gimana Ibu Riana? Ya, jadi berarti saya nggak pun berjemur, saya nggak terlalu khawatir gitu. Iya, karena benar, masih Ibu. bisa kita ini dengan kebetulan saya juga ada vitamin K2D3. Saya pikir bisa nggak ini menolong gitu kan? Karena memang sama sekali tidak berjemur.
Tetapi kalau memang tadi seperti Bu Dina tadi bilang, sore-sore bisa juga, jam-jam 4 kali ya, baru ada matahari itu masuk gitu. Saya kira di situ juga bisa ya. Oke, Ibu. Jadi Saya kira memang saya melakukan itu aja, saya kira. iya, Dokter. ya. Jadi Ibu memang salah satu yang kita anjurkan adalah berjemur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu salah satunya. Namun kalau jika daerah kita memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan sinar matahari pada jam yang sudah kita sebutkan tadi di bawah jam 9, kita boleh Ibu untuk yang lain kan yang lebih gampang yang bisa kita lakukan, kita olahraga, kemudian kita istirahat yang cukup, kemudian makanan-makanan yang bergizi dan tepat waktu, dan mengonsumsi buah serta sayur yang ada mengandung vitamin C-nya. Begitu Ibu Riana. Baik, terima kasih Dr. Hilda. Oke, iya Ibu, sama-sama. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Ibu Raditya. Silakan Ibu Raditya. Bisa dengar suara saya, Dr. Hilda? Bisa Ibu, Ibu Raditya bisa jelas. Terima kasih. Ini Dr. Hilda sama Mbak Arundina. Profesi kami yang sebagai dokter gigi ini mungkin setelah keluar surat edaran dari PBPDGI menganjurkan kami untuk beraktivitas seperti biasa menghadapi pasien-pasien. Bagaimana pasti ini bisa meningkatkan stres kepada kami yang dokter gigi karena menganggap semua pasien yang akan kami layani ini sebagai pasien yang punya orang ATG, orang yang tanpa gejala. Bagaimana cara kami para dokter gigi mengelola stres kami agar karena stres dapat menurunkan imun. Kami khawatir imun berkurang, kita mudah terkena yang namanya segala, bukan hanya virus corona, segala macam penyakit pun bisa kita tertular. Bagaimana Dr. Hilda dan Mbak Arundina cara saya terutama bisa mengontrol stres ini? Terima kasih Dr. Hilda. Oke, terima kasih Ibu Raditya. Jadi yang perlu sekali kita lakukan adalah menghilangkan stigma atau menghilangkan pikiran negatif mengenai suatu yang akan bisa menyebabkan hal-hal yang negatif terjadi pada tubuh kita, gitu. Apalagi pada dokter gigi sendiri ya, ini akan lebih beresiko tinggi lagi kan gitu dalam menangani pasien. Kalau dari sisi medis itu tadi tetap menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat yang cukup, kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang mengandung vitamin C, kemudian juga olahraga. Itu kalau dari sisi medisnya. Mungkin kalau dari sisi psikologisnya nanti Bu Arundina akan bisa menjawab bagaimana nih cara memanajemen mengenai cemas dan stresnya, khususnya untuk para dokter-dokter gigi. Silakan Ibu Arundina. Oke. Nah, yang pertama kalau dari saya nih ya, protokol kesehatannya kan sudah benar-benar dilakukan dulu itu untuk pencegahan. Nah, berikutnya tadi yang dari medis sudah dilakukan juga, istirahat yang cukup dan jaga kesehatan terus. Nah, untuk mengatasi cemas sebenarnya bisa diatasi dengan coba deh dokter bikin itu catatan harian aja, catatan checklist gitu, isinya tentang apa saja yang sudah dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Kayak tadi, protokol kesehatan sudah dilakukan tuh di hari itu, checklist gitu kan. Berikutnya, apalagi mandi setiap kali pulang gitu kan, checklist juga. Nah, pokoknya semua pencegahan yang dilakukan, silakan di checklist. Ini bisa untuk kita jadi lebih yakin sama perilaku yang kita lakukan sudah cukup baik kok untuk mengontrol tadi supaya virusnya tidak kita bawa gitu, tidak masuk ke badan kita dan tidak kita bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah, terus tambahannya satu lagi, setiap kali sudah berhasil melakukan satu hari itu, bekerja di hari itu dengan rasa cemas yang besar dan terus was-wasnya juga pasti kebayang banget deh gitu kan. Bilang terima kasih juga dok sama diri sendiri. Wah, sudah berhasil nih hari ini. Tadi ada menangani sekian banyak pasien dan terus sudah berhasil juga tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatannya juga sudah oke gitu, menjaga supaya badan tetap fit dan tidak terkena si COVID ini gitu. Semoga cukup membantu ya dok.
Jadi intinya kita harus positif thinking ya, Bu Arundina ya. Pikirannya harus positif, kemudian kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian kita tetap waspada ya, Bu Raditya. Bu Raditya kan sebagai dokter gigi berarti harus tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan baik pada saat kita praktek ataupun setelah kita praktek di kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ibu Raditya? Ibu Raditya, ada pertanyaan tambahan lagi? Tidak ada, Dr. Hilda. Terima kasih Dr. Hilda dan Mbak Arundina Ya, atas sama-sama. informasi yang diberikan. Ya, sama-sama Ibu Raditya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Muhammad Ibrahim. Silakan Bapak Muhammad Ibrahim dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja saya kurangi pertanyaan saya karena sudah banyak Ibu jelaskan tadi. Ya. Begini, bawaan saya dulu, kalau nahan marah, itu makan saya mesti bertambah sampai dua porsi. Kalau sudah makan puas gitu, baru tenang. Nah, sekarang ini, kalau ada perasaan-perasaan yang tidak enak itu mau makan itu rasanya sangat enggan, males gitu. Itu bagaimana cara ngatasi supaya kalau makannya berkurang males kan akhirnya kesehatan kan juga menurun. Demikian saya kira sementara. Matur suwun sebelumnya. Oke, ya terima kasih Pak Muhammad Ibrahim atas pertanyaannya. Ini Mbak Arundina boleh dijawab ya. Oke, ngatasin marah biasanya dengan makan ya Pak ya. Oke, coba cari cara yang lain Pak. Kalau makannya berlebih kan berat badan juga jadi terganggu. Makannya kurang berat badan jadi ya kurang juga Bapak jadi sakit gitu pada akhirnya. Coba cari untuk bisa ngatasin marah dengan aktivitas yang lain gitu. Mungkin bisa ini deh, saya tuh suka kalau squishy, tahu nggak? Kalau nggak, apa sih yang kayak sponge, bola-bola kecil kayak gitu. Ini bisa dipakai untuk ketika marah, coba diremes-remes aja gitu. Kalau nggak, ada sponge buat cuci piring deh gitu. Nah, jadi karena marah itu kan emosi yang energinya tuh tinggi banget gitu. Nggak bisa untuk kita tahan-tahan terus, nanti malah jadi makin nggak enak rasanya. Coba melakukan aktivitas yang bisa mengeluarkan si emosi marahnya. Caranya bisa macam-macam. Kalau Bapak suka menulis, juga bisa menulis gitu. Daripada dialihkan untuk makan gitu ya Pak. Karena kalau makan berlebih kan juga tidak baik, makan kurang juga tidak baik. Nah, iya. Jadi coba cari aktivitas lain yang Bapak rasa bisa nih untuk menyalurkan marahnya. Atau bisa ambil bantalnya dipukul-pukul, ditinju dulu bentar, ya udah selesai, udah marahnya udah selesai. Gitu. Bantu untuk ngeluarin rasa marahnya. Ya. Ya marahnya itu karena keadaan saja lah. Jadi ya Pak, memang salah satu tadi dampak kalau kita stres itu adalah meningkatnya nafsu makan, gitu kan? Iya, benar ya. Ya, itu yang sudah Bapak rasakan. Tapi Bapak takut nih, gitu ya, karena meningkatnya nafsu makan, sekarang Bapak malah mengurangi makan, gitu. Nah itu yang tidak disarankan, gitu. Jadi kita tetap makan sesuai dengan porsinya kita, gitu ya Pak ya. Kita tidak boleh berlebih dan kita tidak juga boleh kurang, karena itu adalah salah satu untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita pada saat stres, kita akan mengganggu nih metabolisme tubuh kita, makanya kita lebih gampang sakit. Jadi seperti yang Ibu Arundina tadi bilang nih, kalau kita emosi itu, cari sesuatu yang bisa kita melampiaskan ya, Bu Arundina ya, melampiaskan gitu ya, apakah memang kita harus memukul bantal gitu kan, ataukah kita memang harus meremuk-remuk kertas mungkin ya gitu kan, karena kalau kita coba itu pasti nanti akan plong nih rasanya gitu, jadi nafsu makannya bisa dikendalikan, jadi kita nggak terus langsung mau makan, karena sebagian kita begitu stres kita bawaannya mau makan banyak, dan itu juga tidak disarankan karena itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya Bapak Muhammad Ibrahim ya.
Ya sementara matur suwun untuk giliran yang Ya, lain. terima kasih Yang Pak. waktu. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Pak Yayah. Terima kasih. Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf, Ibu. wabarakatuh. Iya, Bu Yayah. Iya, dari Ibu Yaya. Iya. Kalau tadi kan ada dokter gigi yang menanya ya Bu ya. Saya itu ibu rumah tangga biasa. Saya ingin bertanya bagaimanakah mengelola stres pada umumnya. Jadi memanage stres yang terjadi. Kalau tadi kan untuk dokter gigi ya Bu ya. Kalau ini secara umum saja Bu. Karena kita kan hanya ibu rumah tangga biasa. Iya. Ya, boleh Ya, Ibu Arundina. Bu, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Boleh Ibu Arundina ya untuk menjawab. Bapak. Oke, Bu Yaya tadi ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Nah, sama sih sebenarnya untuk bisa mengatasi stresnya. Coba, meskipun ibu-ibu rumah tangga, tapi kan sehari-hari ada kegiatan yang dilakukan gitu. Ada peranan yang ibu lakukan tuh. Sebagai ibu ngapain aja, sebagai istri ngapain aja. Boleh ditulisin aja Bu satu persatu gitu. Dengan punya tulisan, jadi ibu kayak punya buku tuh isinya kayak hal-hal yang berhasil dilakukan di hari itu. Peran itu apa aja di hari itu. Ini bisa untuk membantu kita jadi ngerasa lebih bermakna setiap harinya gitu kan. Terus jadi udah nanti stresnya tadi kan takut-takut cuma segala macam bisa teratasi dengan tadi catatan-catatan ini. Dan ditambah kalau misalnya lagi ngerasa terbebani banget sama sesuatu, silahkan pakai tadi yang model ABC tadi, Bu. Tapi saran dari saya, biar jadi lebih enak setiap harinya, coba ditulis aja apa yang sudah berhasil Ibu lakukan di hari itu. Ibu sudah berperan apa aja di hari itu. Sebagai istri, sebagai ibu, mungkin udah punya cucu juga sebagai nenek, gitu. Itu ngapain aja. Dan akan jadi lebih asik. Oh, ternyata setiap hari udah berhasil ngelakuin ini nih, gitu kan. Jadi, ya kita ngerasa lebih berharga deh di hari itu gitu. Ini bisa membantu kita jadi lebih happy juga gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih. Saya selalu ini mengucap syukur akan apa yang telah kita lakukan untuk hari ini sehingga dengan demikian kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, itu sudah pasti ya Bu. Kita terus bersyukur, kemudian positive thinking, kita harus selalu berpositif terhadap apapun yang sudah dilakukan dan apapun yang terjadi pada kita. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke sama-sama Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang di Q&A. Pertanyaan pertama ini dari Pak Jahjo Raharjo. Apakah hormon kortisol meningkat bisa menyebabkan stroke? Oke, ini akan saya jawab ya. Jadi Pak, begini, salah satu dampaknya tadi pada stres itu adalah meningkatnya hormon kortisol, adalah hormon yang dihasilkan oleh pada saat kita stres. Kemudian dampaknya tadi adalah terjadinya kenaikan tekanan darah. Nah, salah satu komplikasi dari kenaikan tekanan darah adalah stroke. Jadi bila kita stres berkepanjangan, itu akan berdampak terus kepada tekanan darah sehingga terjadinya penyakit yang dikatakan hipertensi yang akan menyebabkan komplikasinya kepada stroke. Jadi tetap berhubungan nih Bu, tetap berhubungan ya Pak terhadap hormon kortisol kepada penyakit atau yang akan menyebabkan stroke. Oke, pertanyaan yang kedua dari Ibu Neni SP Diah Ismoyorini. Apakah stres selalu menimbulkan obesitas? Apakah saya yang termasuk kelainan? Karena jika saya banyak pikiran, justru saya nggak nafsu makan, sehingga berat badan cepat sekali turun. Gitu. Oke, ini akan saya jawab. Jadi Ibu, untuk kita stres, salah satu memang dampaknya bisa meningkatkan nafsu makan, sehingga terjadinya obesitas ataupun kegemukan. Tapi pada kasus yang lain ada juga kalau kita stres dia tidak nafsu untuk makan gitu kan sehingga terjadinya kelainan ataupun terjadinya gangguan pada daerah lambung seperti yang saya bilang tadi, kenaikan asam lambung karena kita tidak nafsu makan gitu. Jadi tidak selamanya memang stres itu berdampak kepada kuatnya atau pengennya kita makan gitu ya. Jadi selain memang bisa mengakibatkan nafsu makan meningkat, tetapi kita juga bisa
mengurangi, sehingga mengurangi nafsu makan yang akan berdampak pada gangguan pada lambung. Jadi memang maupun kita stres, Bu, coba dikelola nih makannya gitu ya, tetap makan teratur, kemudian tetap makan sesuai dengan porsi kebutuhan tubuh kita. Tambahan lain nih dari Bu Arundina? Oke, terima kasih dok. Nah, Bu Neni, saya sendiri juga kalau stres, nafsu makan juga menurun gitu. Jadi apakah kelainan? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Nurul Lailiyah. Pagi Dokter Hilda, dok, apakah kita mengalami gangguan tidur dan obesitas? Apakah itu dinamakan stres? Padahal menurut kita kehidupan kita enjoy dan nyaman. Terima kasih. Oke, ini akan saya jawab ya Ibu. Jadi salah satunya tadi adalah gangguan tidur ataupun obesitas. Saya balik lagi, kalau kita stres itu ada pencetusnya apa? Atau ada penyebabnya apa? Kenapa kita mengalami stres? Apakah dari pola pikir? Apakah memang kehidupan kita yang lagi bermasalah dengan keluarga, rekan kerja, ataupun di tempat-tempat yang lain atau dengan teman-teman yang lain? Nah, gangguan tidur itu sendiri juga salah satu faktor kebiasaan ya Bu, kebiasaan yang memang kita dari dulunya memang tidurnya lama. Akibatnya diakibatkan kenapa nih? Karena memang mungkin pada saat kita masih remaja, sekolah, kita dibiasakan nonton TV atau pekerjaan sekolah yang belum kita kerjakan larut malam sehingga kita memaksa untuk tidurnya lebih malam. Nah, itu kebiasaan lah yang terjadi sampai pada saat ini. Selain memang keadaan dari stres. Kemudian bagaimana dengan obesitas? Kalau obesitas ini selain dengan memang dampak dari stres itu sendiri, obesitas itu ternyata kebiasaan nih Bu. Kebiasaan dari keluarga kita juga bisa menurun nih sama kita gitu, kebiasaan. Misalnya orang tua kita nih yang dia memang kebiasaan makannya itu berlebih, sehingga kita anak-anaknya juga bisa mencontoh kebiasaan dari orang tua kita. Sampailah pada saat ini kita bisa memakan makanan siap saji, gitu kan, itu yang menyebabkan obesitas. Jadi tidak sepenuhnya obesitas dan gangguan tidur itu diakibatkan karena stres. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Perta Hamida. Bagaimana mengetahui katarsis yang kita miliki? Oke, ini akan dijawab oleh Ibu Arundina. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan yang lanjutannya. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu Perta tadi, ini dari Bapak Andika Yogi Pradana. Pagi Bu Dokter, mau bertanya, ada kawan saya yang stres, malah jadi berkurang nafsu makannya. Itu seperti apa ya Bu? Nah ini sudah kita jawab ya tadi ya Pak di pertanyaan di atas. Ada juga ibu yang bertanya bahwasannya dia kalau stres itu nafsu makannya menurun. Ini sudah kita jawab tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Warsito Sejati Semarang. Selamat pagi Bu Dokter, mau tanya apabila kita sudah mengalami stres, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan stres tersebut? Terima kasih. Oke, saya coba akan menjawab ya untuk Bapak Warsito. Nah, ini kalau kita untuk menghilangkan stres, tadi juga Bu Arundina juga sudah memaparkan bahwasannya kita bisa nih melakukan hal-hal yang positif. Ya, kalau kita lagi stres, kita bisa memandang-mandang pemandangan yang baik, pemandangan yang fresh, kemudian kita juga bisa olahraga nih. Dari segi kesehatannya kita harus olahraga, karena salah satunya untuk menghilangkan stres kita bisa dengan olahraga. Kemudian kita juga bisa menghilangkan stres ini dengan bisa berbagi cerita dengan teman-teman kita yang kita percayai. Kita bisa berbagi cerita apa yang kita alami, karena itu akan mengurangi juga dari dampak stresnya. Gitu. Kita lanjut kepada Ibu Ardiani Setiadi. Gejala-gejala yang bisa dijadikan tanda bahwa kita sedang mengalami stres dari sisi
psikologis, apakah semua kondisi stres selalu diikuti dengan kondisi medis? Oke, ini akan dijawab. Tadi sudah kita jawab ya Ibu, apakah semua kondisi stres selalu diikuti dengan kondisi medis? Itu berhubungan sekali, di mana kalau kita stres itu akan mengganggu fisik. Kemudian kalau kita stres itu akan mengganggu psikologisnya kita. Jadi memang berkaitan pada saat kita stres, gejala-gejala fisik yang seperti saya jelaskan tadi, mulai dari sakit kepala, kemudian obesitas, kemudian penyakit kulit seperti jerawat, itu dari sisi medisnya, karena itu terjadi gangguan fisik. Nah, namun kalau dari sisi psikologisnya itu tadi, emosi kita jadinya yang berlebih. Jadi kita selalu berpikiran negatif terus itu. Jadi tetap berhubungan antara psikologis dan gangguan fisiknya. Kita lanjut dengan pertanyaan Ibu Hida. Ibu Hida Tiwarance. Kadang-kadang stres kan nggak disadari, pegal-pegal, salah satu ciri dari stres. Bagaimana membedakan pegal karena masuk angin dengan pegal stres? Oke, Ibu Hida, saya akan jawab. Nah, sebenarnya kalau dari segi medis nih, yang dikategorikan masuk angin itu tidak ada, gitu ya. Itu kan bahasa-bahasanya kita ya Bu, bahasa kita awam, katanya ada masuk angin nih. Ternyata dari segi medis tidak ada nih yang kata-kata masuk angin. Jadi, pada saat stres itu memang tidak adanya terganggunya nih aliran darah ke seluruh tubuh, terganggunya nih metabolisme ke tubuh kita. Jadi sehingga terjadinya seperti pegel-pegel gitu. Mulai dari pundak, itu tadi sudah dijawab juga dengan Bu Arundina ya, terasa pegel di hampir seluruh tubuh kita terasa pegal gitu. Mungkin Ibu Arundina bisa nambahkan pertanyaan Ibu Hida. Pegal-pegal dari sisi psikologisnya gimana nih? Kadang stres nggak disadari, pegal-pegal salah satu ciri dari stres. Bagaimana membedakan pegal karena masuk angin dengan pegal stres? Kita lanjut pertanyaan yang tadi kita cancel sebentar nih dari Ibu Perta Hamida. Bagaimana mengetahui katarsis yang kita miliki? Silakan Bu Arundina. Punten dok, suara Dinanya nggak keluar dari tadi. Oh, nggak keluar, bentar ya. Iya. Udah kedengeran jelas? Udah. Oke. Nah, katarsis ya tadi, gimana caranya untuk mengetahui. Nah, ini macam-macam, karena tiap orang beda-beda, dan mungkin juga tiap orang untuk ketika merasakan emosi cemas, gitu, katarsisnya beda dengan ketika melakukan katarsis untuk emosi marah, gitu kan. Nah, balik lagi untuk tahu mana yang pas, memang banyak melakukan aktivitas, oke, coba deh ini aku lagi cemas gitu misalnya, aku coba mengatasi cemasnya dengan apa. Kalau saya sih senangnya bikin checklist, dan ternyata ini bisa benar-benar membantu untuk mengurangi rasa cemasnya saya. Atau ada buat beberapa orang yang melakukan meditasi gitu. Atau dengan duduk diam tenang dulu, hitung sampai 10, nah baru dia bisa merasa lebih enak gitu. Coba aja berbagai hal gitu ya Bu ya, untuk bisa benar-benar tahu, oh ini tuh katarsis yang tepat untuk saya ketika merasakan emosi ini gitu. Kayak marah tadi tuh, yang kayak Bapak yang sebelumnya gitu. Marahnya kan bisa dengan makan, tapi coba dengan alihkan dengan aktivitas yang lain. Bisa dengan nyobek-nyobek kertas, atau mungkin ngomel-ngomel aja sendiri, ngomong di depan kaca, macam-macam. Cobain aja banyak-banyak, sekian banyak hal gitu kan, untuk bisa benar-benar tahu, oke, cara yang ini yang paling enak untuk bisa mengeluarkan emosi yang sedang saya rasakan. Gitu sih kalau dari saya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Andika Yogi Pradana. Selamat pagi, Bu. Mau bertanya, apakah tingkat stres seseorang dipengaruhi oleh tingkat usia seseorang? Silakan, Bu. Suaranya nggak keluar lagi. Halo, udah? Sip, ini lebih kayak pakai headset aja mendingan. Oke. Nah, untuk tahu tingkat stres seseorang memang dipengaruhi tingkat usia atau enggak, ini belum tentu sebetulnya gitu. Tapi memang balik lagi kita mesti melihat apakah tuntutannya yang dirasakan pada saat
di usia sekian itu memang lebih tinggi daripada tuntutan pada saat di usia yang dulu. Bandingkannya dengan diri sendiri aja dulu daripada membandingkan dengan orang lain. Nah, karena bisa jadi tuh ketika di usia, katakanlah lagi usia 30, tuntutan pekerjaan lagi banyak banget. Dibandingkan ketika masih usia 20 yang memang belum bekerja dan tuntutan cuma jadi dari tuntutan perkuliahan doang gitu kan. Nah, ini bisa diatur sendiri aja untuk bisa benar-benar tahu, coba dievaluasi dari diri sendiri aja gitu. Karena kalau membandingkan ke orang lain, belum tentu sih sebenarnya jawabannya untuk apakah dipengaruhi oleh tingkat usia seseorang gitu ya Pak ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaannya. Ini dengan Bapak MNP Krishna. Apakah ada tingkatan stres rendah, sedang, tinggi? Apa ciri kriterianya? Pada tahap atau kondisi perlu dirujuk ke dokter atau ke psikolog? Bagaimana cara meminimalisasi stres yang berulang? Oke, ini akan dijawab oleh Bu Arundina. Oke, halo, udah terdengar jelas? Jelas kan? Mohon maaf ya, lagi ada kendala teknis soalnya. Oke, apakah ada tingkatan stres rendah, sedang, dan tinggi? Ada. Nah, ini ada penilaiannya sendiri. Ketika ke psikolog tuh ada dikasih lembar untuk mengisi terlebih dahulu, ada assessment untuk misalnya benar-benar tahu, oh stresnya skor segini masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Untuk tahunya dari mana? Jadi dari assessment itu ada beberapa gejala-gejala nih dari stresnya. Jadi di kategorinya ada juga tentang oke, sekian gejala ini masuknya kategori rendah, sekian gejala lagi masuknya sedang, sekian lagi masuknya tinggi gitu. Jadi melihatnya dari gejala-gejala yang muncul tadi gitu. Katakanlah tadi ya, emosi negatif yang dirasakan terus-menerus. Kalau selama seminggu aja ini kan masih kategorinya sedang gitu. Masih yang masuknya rendah. Tapi ketika sebulan tidak berhasil diatasi, nah ini ada apa? Kalau misalnya sudah sampai sebulan, baiknya coba cari psikolog untuk bisa tadi mengatur si emosinya, jadi bisa lebih paham juga ada apa sih kondisi mental saya sedang apa saat ini gitu, sampai akhirnya merasakan stres yang tidak berhasil ditangani gitu. Jadi sudah coba menangani sendiri ya Bu Arundina ya, tapi kalau dalam waktu jangka waktu 1 bulan itu boleh konsultasi ke psikolog. Nah, namun kalau ada hal yang ingin ada keluhan nih, seperti yang kita sebutkan tadi, dampak-dampaknya seperti sakit kepala, kemudian tekanan darah yang lebih naik, itu bisa berkunjung ke dokter untuk konsultasi. Pertanyaan yang pertama, stres berkepanjangan, kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan medis? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan stres dengan kesehatan jiwa? Nah, yang pertama, ingin saya jawab dulu. Tadi sudah kita paparkan juga dan kita sudah jawab juga di pertanyaan sebelumnya. Kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan medis? Nah, jika ada keluhan, Pak, seperti yang sudah kita paparkan, dampak-dampaknya, ini boleh langsung ke dokter untuk berkonsultasi. Apakah memang ada gangguan ataupun ada gejala-gejala yang perlu kita obati. Kemudian yang kedua, lanjut untuk Bu Arundina. Udah. Oke, nah stres ini sebenarnya udah masuk ke tadi gangguan, udah kayak sakit, cuman masih masuk yang ringan. Kalau misalnya masih ringan, kayak flu gitulah ya, kalau sakit medisnya. Gitu. Jadi apakah ada hubungannya dengan kesehatan jiwa? Bisa jadi sampai gangguan yang berat ketika stresnya tidak berhasil diatasi terus-menerus gitu. Sampai akhirnya muncul si emosi negatif yang berkepanjangan, sampai bisa akhirnya ngerasa gagal karena tidak berhasil terus-menerus diatasi ini keadaan stresnya. Dan dampak lebih lanjut, stres yang berkepanjangan dan merasa gagal terus bisa jadi sampai depresi. Makanya ketika sudah mulai merasa stresnya sudah cukup mengganggu nih dan tidak bisa teratasi, coba bikin balik lagi kayak yang tadi sudah dijelaskan, si ABC model tadi, situasi yang bikin stres apa, pikiran yang muncul apa, dan reaksi kita tuh seperti apa. Gitu. Perilaku yang udah kita lakukan ini efektifkah untuk menyelesaikan stresnya? Jika tidak efektif, coba cari alternatif perilaku yang lain. Gitu. Coba cari juga kekuatannya kita untuk mengatasi stres ini apa sih? Senjatanya apa yang kita punya untuk bisa mengatasi stresnya? Karena tanpa senjata, kita nggak bisa dong mengatasi masalah-masalah yang kita punya. Jadi coba cari tahu
kemampuan yang kita punya itu apa, dan ketika tidak menemukannya bisa minta bantuan teman juga atau minta bantuan keluarga yang lain gitu. Sampai akhirnya si stresnya bisa lebih teratasi dengan lebih baik gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budiman. Apakah pengetahuan seseorang mempengaruhi untuk mengatasi stres? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah dampak buruk bila stres tidak teratasi? Boleh Bu Arundina? Oke, kita lanjut. Ini tadi pengetahuan mempengaruhi untuk mengatasi stres, bisa berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh sebenarnya lebih ke pengalamannya gitu. Pengalaman ketika berhadapan dengan suatu situasi, kalau ini sudah bisa selesai, nanti ketika bertemu sama situasi itu lagi udah tahu tuh mengatasinya seperti apa. Jadi sudah tidak membuat stres lagi. Dan memang sepanjang hidup kan akan ketemu sama situasi yang macem-macem gitu kan. Nah, ini jadi setiap kali berhadapan dengan suatu kesulitan atau yang membuat stres, saya sih senangnya untuk ini ya, menyarankan coba ditulis gitu. Jadi ketika ditulis kita bisa tahu secara objektif, oh, sudah berhasil melakukan ini dengan cara apa. Jadi next time ketika berhadapan dengan situasi yang sama atau yang mirip, sudah punya senjatanya lagi gitu. Jadi bisa mereview lagi. Oh, ini bisa dipakai, ya udah coba dulu, kalau misalnya tidak bisa, coba cari cara lagi yang baru. Gitu. Ini jadi pengetahuan tentang situasinya itu gitu. Dan belajarnya dari mana? Dari pengalaman ketika menghadapi stres gitu ya. Jadi berpengaruh sih memang pengetahuan dan pengalaman yang hidup yang dialami selama ini untuk mengatasi stresnya kita gitu. Nah, dampak buruk ketika stres tidak berhasil teratasi itu tadi Pak, yang ketika berkepanjangan dan banyak muatan-muatan emosi yang macam-macam sampai kita merasa tidak berdaya dan tidak punya kekuatan lagi untuk bisa mengatasi situasi ini, lambat laun akan mengalami depresi gitu sih. Oke, terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Saya akan menambahkan yang pertanyaan yang kedua. Apakah dampak buruk bila stres tidak teratasi? Itu tadi dari sisi psikologisnya akan berdampak depresi. Kemudian kalau dari sisi medisnya, yang pasti penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi atau dampak-dampak yang kita sebutkan tadi itu akan terjadi. Salah satunya tadi pertanyaan yang pertama, untuk terjadinya stroke. Nah, itu sudah pasti karena kalau kita stres berkepanjangan, stres yang tidak bisa kita atasi sehingga tekanan darah naik, jadinya penyakit hipertensi, dan itu akan berdampak kepada komplikasi-komplikasi yang lain seperti stroke. Jadi banyak sekali Pak dampaknya jika kita memang tidak bisa mengatasi stres. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ardiani Tiadi. Kondisi stres bagaimana yang membuat kita harus segera mencari pertolongan profesional, baik medis maupun psikologis? Nah, ini sudah kita jawab tadi ya Pak. Pertanyaannya sudah ada 2 pertanyaan juga sebelumnya seperti ini. Kita lanjut saja. Pak Ferry Ariska. Selamat pagi Dr. Hilda dan Mbak Dina. Bagaimana mengelola stres dengan baik jika memang pencetusnya karena pekerjaan? Bagaimana agar tidak terbawa sampai ke rumah? Oke, boleh Bu Arundina untuk menjawab? Oke, nah ini penting untuk bisa membatasi diri ketika lagi di rumah, ya sudah, berarti waktunya untuk istirahat, tidak berpikir tentang pekerjaan lagi, gitu. Dan setiap kali pulang dari pekerjaan, oke, memang berat banget, karena stres dari pekerjaan kan juga banyak. Tiap kali pulang, pas lagi di perjalanan pulang, bilang terima kasih juga sama dirinya sendiri, Bu, gitu. Oke. Ibu atau Bapak ya tadi? Mohon maaf, Ibu ya. Oh, Bapak. Bilang terima kasih juga sama dirinya sendiri. Sudah berhasil ngapain aja tadi selama bekerja, gitu. Oke, stres-stresnya sudah berhasil diatasi belum? Beban-bebannya sudah berhasil diatasi belum? Beban pekerjaannya. Kalau misalnya memang belum bisa teratasi, tadi balik lagi coba ketika mau persiapan bekerja, Bapak bikin tadi analisis dulu yang membuat stres apa. Ketika memang tidak bisa teratasi sendiri, minta bantuan. Gitu kan, ada bantuan dari rekan-rekan kerja yang lain gitu kan, atau memang ya coba cari bantuan dengan via internet gitu kan, sekarang juga banyak cari-cari dari internet atau yang lainnya gitu, tapi coba cari bantuan ketika memang sudah tidak bisa teratasi sendiri gitu ya Pak. Tapi penting untuk bisa membatasi ketika memang di rumah, ya udah ini waktunya istirahat dan tidak memikirkan pekerjaan lagi gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Andika Yogi Pradana,
Mana yang lebih mempengaruhi, Bu? Stres membuat seseorang menjadi susah tidur, atau susah tidur membuat seseorang menjadi gampang stres, Bu? Kita tadi sudah bicara ya mengenai stres. Nah, stres itu ada pencetusnya. Jadi jika pencetusnya memang kita tidak bisa tidur, itu akan membuat kita stres. Yang kedua, tadi jelas sudah kita menyebutkan bahwa stres itu akan mengakibatkan kita susah tidur dan akan merubah perilaku kita. Jadi dua-duanya ini mempengaruhi. Gitu. Ada tambahan dari Bu Arundina? Oke, biasanya kan memang susah tidur karena banyak pikiran, karena stres. Tapi terus kegiatan tidak bisa tidur ini, aktivitas tidak bisa tidur menambah si stresnya. Kalau udah begini, ngapain sih? Bisa coba latihan untuk meditasi, Pak. Relaksasi dulu. Dirasakan pada saat ini lagi enak loh, lagi tiduran di atas tempat tidur, dirasakan tuh tempat tidurnya, spraynya, AC di kamar. Nah, terus bisa coba sambil ngobrol aja sama diri sendiri, yuk kita tidur, ini udah jamnya tidur, ayo tenang gitu. Oh ya, saya mau ngajarin ada yang namanya butterfly hug juga. Ini bisa dipakai untuk bisa menenangkan diri sendiri. Butterfly hug itu caranya kedua tangan ini silahkan di depan dada gitu, disilangin. Ini kan jadi kayak memeluk diri sendiri gitu ya. Nah, tepuk-tepuk diri sendirinya kayak gini untuk menenangkan diri sendiri. Tenang, ini bisa teratasi kok gitu. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain deh, pokoknya yang enak untuk bahasa kita sendiri gitu. Sambil ngomong sama diri sendiri, kayak lagi nenangin teman. Karena seringkali kita lebih bisa menenangkan orang lain daripada menenangkan diri kita gitu ya. Coba mulai latihan menenangkan diri sendirinya juga gitu ya. Biar jadi berkurang lah kadar stresnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya boleh diisi dulu ya Bapak dan Ibu pollingnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni Sri Suparmi. Selamat pagi Dr. Hilda, apakah stres itu sendiri bisa menimbulkan penyakit lain seperti ma akut dan tumor payudara? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, tadi sudah kita paparkan juga bahwasannya dampak salah satu dari stres adalah gangguan pada lambung. Jadi memang ada berkaitan ya Ibu, kalau kita stres, kita lebih, ada tadi yang nafsu makan naik, ada dia yang nafsu makannya sama sekali tidak ada. Jadi kalau kita kurang nafsu makan, itu otomatis akan mengganggu lambung, sehingga terjadi ma akut. Kemudian untuk tumor payudara, salah satu penyebab tumor payudara ini bisa karena faktor keturunan. Jadi kalau kita stres ini pun, bagi yang sudah ada riwayat penyakit tumor payudara atau tumor yang lain, ini akan makin memperparah. Jadi semua penyakit bisa disebabkan karena gangguan stres. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Rajab Sri Sartono. Tetap sehat semangat. Oke, tidak ada pertanyaan ya Pak. Lanjut. Dari Ibu Neni lagi ya. Nah, apakah bisa untuk meminimalisir agar kita tidak mudah kena stres? Karena saya sendiri sering sekali timbul cemas. Maaf, 2 kali bertanya. Tadi sudah dijawab juga ya, Bu Arundina, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Apakah mau ditambahkan lagi, Bu Arundina? Oke, paling tadi Bu ditambah untuk meditasi untuk menenangkan diri sendiri, butterfly hug tadi, dan yang jelas cemas itu munculnya karena apa? Karena kita ngerasa kita nggak punya kendali atas situasi yang sedang kita hadapi gitu. Ini makanya bikin checklist tadi bisa benar-benar membantu. Jadi kita bisa tersadarkan kalau oh sebenarnya banyak kok hal yang sudah saya lakukan, hal yang bisa saya kendalikan gitu. Makanya checklist bisa jadi lebih efektif gitu. Ketika sudah tenang dengan tadi meminimalisir si cemas yang bikin kita panik, butterfly hug tadi, terus kita melihat secara objektif juga dari tulisan, oh ternyata ada yang sudah dilakukan dan berhasil, gitu ya, untuk mengatasi cemas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rahmat Fahmi Aziz. Bagaimana mengelola istirahat, sedangkan pekerjaan sering lembur sampai jam 12 malam? Gimana, Bu Arundina? Oke, mengelola istirahatnya kan kerja udah sampai jam 12 malam. Badan sudah capek banget itu pada saat ini. Oke, kalau sudah begini, ketika memang sudah masuk kamar, Pak, benar-benar dipastikan nggak dibawa lagi deh itu pekerjaan-pekerjaan gitu kan, udah dimatikan dan beri
waktu untuk diri sendiri untuk istirahat gitu. Meskipun istirahatnya mungkin cuma bisa 4 jam, 5 jam, ya udah nggak apa-apa. Tapi waktu istirahatnya benar-benar dibuat berkualitas dengan kita memaknakan situasi ini lagi untuk istirahat loh waktunya gitu. Jadi membatasi diri untuk mencas baterainya kita sendiri gitu, dipakai untuk istirahat benar-benar, untuk tidur, jangan lagi buka-buka handphone, lihat sosial media atau main game gitu. Nah, jadi singkirkan semua segala hal yang bisa mengganggu tadi untuk istirahat, dan ya udah sayangi diri sendirinya gitu. Pada saat memang lagi butuh waktu istirahat, udah bawa tidur aja gitu ya. Oke. Ya, saya tambahkan ya sedikit Pak Rahmat, karena coba pastikan dulu apakah memang pekerjaannya itu harus lembur setiap malamnya sampai jam 12 malam gitu kan. Jadi memang diri kita sendirilah yang bisa mengatur pekerjaan-pekerjaannya. Kita memang disarankan untuk istirahat itu 6 sampai 8 jam per hari, yaitu untuk malam saja ya Pak, untuk istirahat malam 6 sampai 8 jam per hari. Jadi kita harus memang benar-benar kalau memang pekerjaan itu bisa kita kerja sebelum jam 12 malam sudah selesai, kita bisa istirahat setelah itu. Terus kita lanjut lagi, pertanyaan dari Bapak M. Rajab, tetap sehat, semangat. Dari Surabaya, selamat pagi Dr. Hilda dan Mbak Arun. Situasi COVID-19 saat ini sepertinya kita terasa terkungkung dalam kehidupan. Bagaimana menyikapi hal tersebut, jangan sampai menjadi kita stres. Terima kasih. Bu Arundina, silakan. Oke, perasaan terkungkung ini nggak cuma Bapak. Semua orang, sebagian besar merasakan ini, karena nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitas kita jadi terbatas. Cuman saran dari saya, yakinkan dalam diri, maknakan kalau yang kita lakukan, aktivitas saat ini tuh yang terbatas ini tuh cara kita untuk mencegah penyebaran COVID, gitu ya. Jadi bisa lebih enak dengan mengubah pola pikir, oh ini kita lagi berperan loh, kita lagi berperan untuk menyelesaikan pandemi ini, gitu. Jadi dengan berpikir kalau kita sedang berperan menyelesaikan pandemi, otomatis jadi perasaan si terkungkungnya ya pelan-pelan bisa karena berpikirnya jadi lebih positif gitu ya, karena merasa sedang melakukan sesuatu yang bermakna loh pada saat ini gitu ya Pak ya, kalau dari saya. Jadi kita harus tetap berpikir positif ya Mbak Rudina ya, kemudian menghilangkan stigma-stigma yang negatif mengenai COVID gitu. Jadi itu bisa mengurangi dampak stres kita di masa-masa COVID ini. Kemudian lanjut dengan pertanyaan Ibu Eva Kurnia. Di periode WFH ini banyak karyawan yang berpendapat bahwa intensitas pekerjaan dan tingkat stres lebih tinggi daripada saat WFH. Demikian juga yang saya rasakan, karena undangan Sikon seolah tidak ada habisnya. Dan aneka permintaan layanan datang susul-menyusul hampir tidak jeda. Apakah ada rekomendasi dari Yakes untuk gaya kerja selama WFH supaya tidak semakin stres? Oke, Bu Arnina bisa jawab dulu? Oke. Nah, jadi memang ya pada saat WFH kebanyakan memang kita lebih banyak stres karena kalau kita WFH di rumah itu nggak terfokus sekali ya, tidak terfokus sekali gitu pada pekerjaan di kantor, karena apalagi kita ibu ya, seorang ibu rumah tangga, pasti kalau sudah di rumah ada anak, jadi bisa sambilan jadi akhirnya, jadi tidak terfokus dengan WFH. Ini yang salah satu menyebabkan dampak stres pada saat kita WFH gitu. Jadi kita sarankan nih dari kita bahwasannya kalau kita WFH, kita bisa melihat atau mengatur jadwal-jadwal. Kita tetap beranggapan kita itu tetap bekerja seperti kita bekerja di kantor gitu kan. Kita bisa menyampingkan dulu pekerjaan rumah kita, yang kita pentingkan adalah pekerjaan kantor karena kita sifatnya tetap bekerja, cuman tempatnya saja yang berbeda, satu di kantor, satu lagi di rumah gitu. Lanjutannya Bu Arundina. Oke, paling tambahan tadi kan memang ketika bekerja di rumah tuh campur aduk deh semua pekerjaan rumah, pekerjaan dan macam undangan Vikon segala macam gitu kan, dan berat. Ketika memang sudah berhasil menyelesaikan satu hari itu, jangan lupa memberi apresiasi ke diri sendiri dan beristirahat gitu ya Bu ya. Lakukan self care-nya. Mungkin bisa dengan ibu suka makan apa gitu, mungkin makan es krim. Nah, ketika satu hari itu udah selesai, jadikan makan es krim ini hadiah buat diri sendiri gitu, karena sudah berhasil melewati hari yang berat loh tadi seharian gitu ya. Itu sih tambahannya. Oke, lanjut. Ini dengan Koen, Bapak atau Ibu ini ya.
pagi, dokter, apakah kita merasakan jenuh dengan situasi di lingkungan kita termasuk kategori stres? Kemudian apakah kalau dibawa untuk olahraga boleh dilakukan? Oke. Jadi kalau kita lagi stres, saya kan tadi menyarankan nih olahraga nih, gitu. Olahraga bisa kita lakukan di dalam ruangan, bisa juga kita lakukan di luar. Jadi kalau COVID seperti ini pun tidak ada masalah kita untuk bisa olahraga di teras, di depan rumah, karena itu juga akan membuat kita mengurangi stres. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan. Jadi tidak terpaku harus di dalam rumah saja olahraganya, begitu. Tapi tetap terapkan protokol kesehatan yang sudah ada. Coba lanjut Ibu Arudina, ada tambahan? Nah, kondisi jenuh ini kan muncul karena situasinya gitu-gitu, terus rutinitas yang ya udah diulang-ulang terus, jadi kurang tantangan, Pak. Tambahan dari saya, olahraga kan bisa dijadikan salah satu untuk bisa mengatasi si stresnya. Coba bikin tantangan buat diri sendiri terkait olahraganya. Mungkin hari ini push up, ya udah 10 dulu gitu. Nanti seminggu ke depan atau ya sesuai Bapak sendiri deh bikin batasannya segimana, bisa seminggu atau dua hari kemudian dinaikin tantangan untuk push up-nya jangan cuma 10, naikin jadi 20 gitu. Atau mungkin ya lari atau gimana, tapi dinaikin terus tantangannya. Jadi ngerasa, oke, hidupnya jadi ada tantangan nih yang mesti dilakukan gitu. Jadi biar mengurangi isi kejenuhannya, karena jadi merasa ada yang harus dilakukan dan lebih bermakna gitu yang dilakukan ya, daripada diulang-ulang terus begitu. Jadi jenuh deh akhirnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Meris Dwi Jayanti. Selamat pagi Dokter Hilda. Adakah cara atau tips untuk mengatasi gangguan tidur? Saya sudah lama mengalami gangguan tidur, bahkan tidak tidur 24 jam. Sudah banyak cara saya lakukan untuk mengatasi gangguan tidur yang saya alami dan belum membuahkan hasil. Kurang tahu apakah itu karena stres, akan tetapi saya tidak merasa stres. Oke, jadi Ibu Meris gini ya, memang kita dianjurkan untuk tidur atau istirahat itu adalah 6-8 jam perharinya atau untuk malam ya. Bagaimana nih caranya? Salah satu tadi gangguan selain stres adalah gangguan kebiasaan juga nih. Kalau untuk tidur, kebiasaan memang kita selama ini terpaku dengan kerjaan, gadget, ataupun nonton gitu kan. Ini sudah banyak sekali terjadi gitu. Kalau untuk tips, kita bisa membuat tipsnya seperti ini. Ibu bisa pada saat pulang kerja nih, gitu kan, pulang kerja, kita mau bersih-bersih, kita mandi, coba pakai air hangat. Kemudian kita bisa minum pakai air hangat. Kemudian ataupun kita bisa minum segelas susu sebelum kita tidur. Itu bisa nih untuk merilekskan lagi, merilekskan otot-otot, merilekskan pikiran kita supaya kita bisa lebih enak nih tidurnya. Jadi usahakan tetap tidur 6-8 jam untuk setiap malamnya. Ada tambahan dari Bu Dina? Oke, untuk bisa tidur kan memang perlu kondisi yang tenang, benar katanya Dokter Hilda. Dan ada beberapa hal sih yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi relaksasi dulu. Jadi ketika memang sudah di tempat tidur, coba dirasakan tuh si tempat tidurnya, empuknya. Rasakan benar-benar keadaan sekitar ketika mau tidur gitu. Terus berikutnya biar jadi lebih here and now bahasanya, lebih menghayati situasi yang sedang dihadapi saat ini gitu. Jadi nggak pikiran yang macam-macam kemana-mana, tapi kita sedang berhadapan sama, oke, ini lagi kondisi mau tidur, lampu dimatikan, tempat tidur yang nyaman, gitu. Mungkin untuk membantu juga bisa, kan sekarang banyak tuh dijual ada yang calming balm atau yang spray buat bikin lebih tenang, gitu ya, Bu, ya. Ini bisa dipakai juga. Dan terus tadi ketika lagi sambil tiduran, coba atur nafas, gitu kan. Bisa coba tarik nafas 5 ketukan, gini. Saya suka pakai teori namanya nih 4-5-6, gitu. Jadi tarik nafas dari hidung, 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, gitu. Terus berikutnya ditahan 5 ketukan, ditahan 1, 2, 3, 4, 5, terus nanti dibuang dari mulut, pakai 6 ketukan. Jadi 4, 5, 6. Ditarik dari hidung 4 ketukan, ditahan 5 ketukan, terus dibuang dari mulut 6 ketukan. Dilakukan aja berulang gitu. Biasa sih 5-10 menit udah jadi lebih tenang. Terus ya udah baca doa untuk tidur dan bilang sama badannya sendiri, "Yuk kita tidur." gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi dokter dan psikolog. Mohon tanya bagaimana pola hubungan antara stres dengan meningkatnya kadar kolesterol darah. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita stres ini akan mengganggu metabolisme tubuh.
Salah satunya, jika terganggu metabolisme tubuh, akan terganggunya juga lah kadar kolesterol dalam darah. Jadi bisa meningkat nih. Apalagi tadi dampak salah satunya adalah obesitas, peningkatan dari nafsu makan, itu salah satunya. Jadi kalau kita stres ini nafsu makan meningkat, makanan yang lemak-lemaknya tinggi itu jadi kita makan, sehingga bisa berdampak kepada meningkatnya kadar kolesterol darah. Lanjut untuk pertanyaan dari Pak Beni Juniardi. Pada saat kita bekerja, stres bersumber dari pekerjaan. Pada saat kita sudah pensiun, sumber-sumber potensi apa saja yang menyebabkan pensiunan stres? Apakah ada korelasi antara usia dengan stres? Ya, Bu Arundina. Oke, ketika sudah pensiun, kalau dulu kan pekerjaan karena banyaknya pekerjaan dan tidak bisa dilakukan pada saat yang bersamaan gitu. Nah, ketika sudah pensiun, kurangnya pekerjaan jadi bisa membuat kita mengalami stres. Kenapa? Karena jadi merasa tidak berharga gitu, kurang berharga karena kurang banyak yang dilakukan, aktivitasnya gitu lagi gitu. Nah, sarannya sih kalau sudah begini apa ya, coba mulai temukan lagi berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan. Hobi gitu misalnya, hobinya apa, terus tingkatin skill melakukan hobinya. Jadi bikin challenge juga, tantangan buat diri sendiri. Meskipun melakukan hal yang kita suka gitu, tapi dinaikin tingkat tantangannya, jadi akan merasa lebih berharga lagi, tumbuhkan lagi keberhargaan dirinya karena, oh ternyata masih bisa nih melakukan ini gitu ya. Jadi bisa lebih mengatasi si stresnya karena tidak melakukan aktivitas yang banyak kayak dulu ketika masih kerja gitu. Dan terus korelasinya antara usia dengan stres, nah ini tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya. Coba dibandingkan sama diri sendiri aja, karena tiap tahapan ini usia itu punya kadar stresnya masing-masing memang karena peranannya yang juga beda-beda di kehidupan sehari-harinya gitu. Ya, dan pensiun memang tadi stresnya terutama karena aktivitas jadi makin sedikit gitu. Jadi untuk mengatasi, melakukan aktivitas baru, lakukan hobi dan tingkatin kemampuan untuk melakukan hobinya. Baca buku jadi hobi, ya udah. Baca buku dulu mungkin bisa selesai 1 minggu. Nah, naikin tantangannya jadi 3 hari atau 4 hari juga sudah bisa diselesaikan. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Junedi. Saya pernah mengalami stroke. Alhamdulillah sembuh total. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu tadi komplikasinya atau dampaknya adalah kenaikan tekanan darah yang akan berdampak kepada stroke. Jadi kita sarankan untuk Bapak supaya bisa memanajemen stresnya, jangan terjadi lagi stroke yang berkelanjutan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antoni Yusuf. Selamat pagi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan negative thinking terhadap apapun pada lingkungan sekitar kita ataupun orang terdekat kita? Kan Bu Arundina? Oke, untuk mengatasi negative thinking, ini bisa mulai dengan menulis tadi, Pak. Apa saja yang Bapak pikirkan negative thinking-nya, gitu. Tuliskan, bikin poin-poinnya, terus berikutnya coba cari buktinya. Itu benar nggak sih? Kejadian atau enggak sih yang dipikirin ini, gitu. Kalau misalnya enggak, oke, berarti cuma ada di pikiran kita aja, karena kenyataannya itu nggak kayak gitu ya. Nah, berarti bisa dicoret negative thinking-nya 1. Lanjut ke negative thinking yang berikutnya. Jadi memang mencatat benar-benar membantu kita untuk bisa lebih objektif melihat suatu permasalahan atau suatu situasi yang sedang kita hadapi. Itu saran singkatnya. Oke, kita ke resen terlebih dahulu. Kebetulan ada satu nih. Ada Bapak Kusdarini. Silakan Bapak apa Ibu ini? Untuk pollingnya jangan lupa diisi ya Bapak dan Ibu. Silakan dengan Bapak atau Ibu Kusdarini. Di-unmute dulu Ibu. Belum? Oke, kita lanjut saja. Balik ke Q&A-nya, pertanyaannya yang selanjutnya Pak Junaidi. Oh, tadi ada sambungannya ya. Saya stroke pada waktu itu dalam keadaan sehat dan tidak terbebani, baik pikiran maupun beban pekerjaan. Tapi sekarang pasca stroke justru sebaliknya. Saya mudah tersinggung, mudah marah, bahkan merasa terbebani dalam pekerjaan. Pertanyaan bagaimana kondisi dulu kembali saya dapatkan? Oke, boleh Bu Arundina?
Oke, kondisi stroke ini kan menghambat aktivitasnya Bapak, jadi tidak bisa melakukan kegiatan kayak dulu lagi, gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya frustrasi karena terbatas aktivitas yang bisa dilakukan, karena fisik jadi kurang mendukung kayak dulu, jadi mudah tersinggung, gitu. Oke, saran dari saya, Bapak menulis lagi, banyak nih, jadi saran dari tadi banyak menulis, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, tuliskan lagi apa yang masih bisa dilakukan saat ini, gitu. Dengan menuliskan, terus juga bisa dikasih level gitu. Maksudnya kasih level gimana? Contoh, saya sekarang masih bisa pakai baju sendiri. Kalau dulu bisa sempurna pakai baju sendiri, katakan level 1-5, Bapak di level 5 gitu pakai baju sendiri, tapi sekarang karena kondisi fisik turun, jadi ada di angka 3 atau 4 deh katakan. Ya udah, jadi memang sudah ada kendala kan karena kondisi fisik tidak lagi sempurna kayak dulu yang bisa di 5, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kondisi saat ini jadi pelan-pelan untuk bisa menerima gitu ya Pak. Jadi ya udah dengan menuliskan Bapak jadi bisa lebih melihat oke, memang saya sudah tidak lagi seperti dulu karena pas sebelum stroke dulu kan semua masih bisa dilakukan deh. Tapi sekarang ada keterbatasan. Paling nggak bisa sampai angka 4 dan itu sudah bagus kok gitu. Karena memang sulit banget untuk bisa ngelakuin kayak dulu lagi gitu. Jadi memang perlu latihan untuk bisa lebih menerima diri sendirinya gitu, biar bisa balik ke kondisi yang dulu gitu. Jadi Bapak lebih merasa oh hidup saya bermakna, ternyata masih bisa kok, masih ada yang bisa saya lakukan meskipun tidak lagi seperti yang dulu gitu ya. Jadi lebih belajar untuk menerima kondisi fisik saat ini gitu. Jadi kepada Pak Junaidi saya tambahkan, sekarang kan kondisi Bapak sudah kembali sehat ya, gitu, sudah kembali. Tapi keadaan emosionalnya nih yang bisa belum, malah kebalikannya dari yang pada waktu stroke. Jadi sebenarnya pada saat yang sekarang ini, gitu, pada saat Bapak sudah sehat, berarti itu syukur alhamdulillah. Tinggal kita bagaimana Bapak supaya bisa memanajemen stresnya saja, gitu kan, Bapak. Jangan marah, karena gitu kan, jangan marah, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu Bapak lakukan, tidak usah dilakukan, dikurangi aktivitas-aktivitasnya, gitu, lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, kemudian tetap positive thinking, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berdoa kita untuk selalu diberikan kesehatan, gitu. Jadi kita memang harus diri kita yang kita manajemen untuk stresnya, supaya pada saat kita sakit ataupun kita tidak sakit, kita tetap harus dapat bersyukur dan bisa dapat mengelola stres kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hafiz Kusuma. Pagi dokter, mohon maaf baru mengikuti. Apakah ada masukan pengelolaan stres dari psikolog untuk keluarga? Karena saat ini kami WFH, tidak hanya mengelola stres pribadi, namun juga anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Karena anak-anak terutama yang anak tunggal aktivitas di rumah tidak sebanyak aktivitas saat kondisi normal. Mohon advice-nya. Terima kasih. Silakan Ibu Arundina. Oke, dengan WFH yang pertama kan jadi banyak melakukan aktivitas bareng tuh dengan anggota keluarga yang lainnya. Tapi memang kalau misalnya sedang melakukan pekerjaan dan tidak bisa diganggu, beri pengertian ke anggota keluarga yang lain. Jam sekian sampai jam sekian ini tidak bisa diganggu karena memang sedang bekerja gitu. Jadi dengan memberikan batasan, anggota keluarga yang lain juga mengetahui dan mereka pun juga paham apa yang perlu dilakukan gitu yang pertama. Nah, berikutnya setelah memang sudah selesai bekerja, coba banyakin aktivitas bareng-bareng, bisa dengan masak bareng atau saling bertukar cerita pengalaman selama ini yang dulu mungkin ketika bekerja terus kurang quality time untuk ngobrol satu sama lain. Nah, sekarang dimanfaatkan untuk itu. Gitu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani Mustafitri. Selamat pagi, Dr. Hilda. Saya sering susah tidur, kepikiran anak-anak kami tidak mau menerima saran atau nasihat apabila mereka melakukan kesalahan. Apakah ini termasuk stres? Kadang mah sering kambuh, bagaimana mengatasi masalah yang saya alami? Oke, saya jawab dulu ya. Jadi memang tadi sudah kita jawab juga, Bu, salah satu dampak dari stres ini adalah susah tidur. Jadi sudah ada tips-tipsnya juga, salah satunya coba Ibu mandi air hangat, kemudian konsumsi minuman hangat, boleh segelas susu sebelum tidur, itu berfungsi untuk merelaksasikan kembali pikiran dan otot-otot kita. Terus kalau untuk sering kambuh mahnya, ya itu salah satu dampaknya juga tadi, terjadinya kenaikan asam lambung jika kita stres. Karena itu,
kita disarankan pada saat stres pun tetap mengontrol makan kita, tetap kita mengontrol makanan, sesuaikan dengan jamnya dan sesuaikan dengan porsinya. Kita lanjut dengan jawaban Bu Arundi. Oke, nah ini pikiran nggak bisa tidur kan karena kebanyakan mikir anak tidak mau mendengarkan nasihat gitu ya. Oke, nah coba balik menuliskan lagi Bu, semua nasihat tidak mau didengarkan atau memang nasihat-nasihat tertentu. Nah nanti ketika memang situasinya udah lebih enak, anaknya sudah bisa diajak ngobrol, coba tanya deh, kenapa sih kemarin Mama ngasih nasihat ini kamu nggak mau dengerin, ada apa yang kamu rasakan. Nah, dengan begini kan kok otomatis jadi komunikasi dua arahnya jadi lebih terjalin gitu. Jadi ibu tahu, oh ternyata memberi nasihat dengan cara yang seperti ini, itu anak nggak suka gitu kan. Jadi nanti bisa ditanyakan juga, oh jadi kamu tuh sebenarnya mau ngedengerin kalau mama tuh ngasih nasihatnya kayak gimana. Mungkin dengan mengajak si anak untuk bisa melakukan apa gitu kan. Nah, tanyakan aja langsung ke si anaknya gitu. Itu sih. Saran aja. Ini karena salah satu faktor dari dampak COVID juga ya Bu, kebetulan anak-anak juga belum bersekolah gitu kan, jadi dampaknya memang mereka juga mengalami sesuatu yang kurang ya, kurang karena tidak sekolah, tidak kuliah, kemudian mereka tidak bertemu dengan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, dari Bapak Marfian Zardi. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Halo Dr. Hilda dan Bu Dina, mohon pencerahan kaitannya golongan darah manusia, kaitannya dengan virus corona. Apakah benar golongan darah O lebih tebal dari golongan darah lainnya? Oke, jadi memang ada yang menyatakan bahwasannya golongan darah A tuh lebih rentan, golongan darah O itu lebih kuat nih dalam menghadapi segala penyakit termasuk virus corona. Namun yang kita tetap harus kembali lagi, setiap daya tahan tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi yang harus kita perhatikan tetap daya tahan tubuh supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Mau virus-virus yang lain termasuk virus corona yang lagi pandemi sekarang ini. Tetap membuat daya tahan tubuh dengan cara rutin olahraga, kemudian berpikir positif, kemudian kita memakan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin, sayur, dan buah, dan itulah yang kita bisa lakukan gitu. Jadi kalau dari golongan darah, apapun golongan darahnya, kalau memang daya tahan tubuhnya menurun, ya dia tetap saja bisa terkena segala virus-virus, baik virus corona. Mungkin ada tambahan dari Dr. Abu Dina? Sudah? Oke. Jadi sudah kita jawab untuk Q&A. Ini ada yang tadi, coba kita ke resen lagi. Bapak atau Ibu Kusdarini. Oke, sepertinya tidak ada ya. Terima kasih untuk mengikuti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Kami berharap webinar ini sangat bermanfaat, mulai dari materinya dan jawaban-jawaban kami. Dan kami berharap untuk webinar-webinar selanjutnya Bapak dan Ibu dapat mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.